kabar semuanya? Hari ini mata ketiga akan membawa Anda memandang dunia dari sisi lain. Memandang bencana dunia yang akan membinasakan makhluk hidup sudah dimulai masih segar ingatan kita semua. Bencana banjir Zhengzhou Tiongkok baru saja berlalu. Namun demikian, laporan lebih parah menyusul satu demi satu membuat hati kita tidak tenang. Bila kita mengikutinya, bencana manusia sekarang benar-benar tidak hentinya. Susul menyusul muncul akan membuat jantung kita berdebar terus. Pada akhir Juli, media utama melaporkan bahwa sejak adanya sejarah umat manusia, Greenland di Arktik atau Kutub Utara selalu turun salju. Namun setelah banjir besar di Zhengzhou Tiongkok, ia berubah menjadi turun hujan. Yang mengejutkan adalah hujan ini berlangsung terus-menerus selama 9 jam. Dari awal hingga akhir berturut-turut turun selama 3 hari. Curah hujan turun sebanyak 7 miliar ton dan jumlah es yang menguap mencapai 22 miliar ton. Ini membuat para ilmuwan di seluruh dunia tercengang. Menurut data yang tercatat, hujan di Greenland ini menempati 2 titik ekstrim. Ekstrim pertama adalah paling utara. Ia berada pada lingkaran Kutub Utara 800 km utara. Dan ekstrim kedua adalah sangat ekstrim tinggi karena berada di ketinggian 3.216 meter. Masalah seperti apa yang sedang terjadi? Mengapa ilmuwan global tercengang? Hari ini kita akan berbicara tentang masalah besar yang dihadapi umat manusia. 1. Greenland. National Science Foundation Amerika Serikat telah membangun stasiun penelitian di titik tertinggi lapisan es Greenland. Para ilmuwan dapat mengamati cuaca Arktik atau Kutub Utara dan perubahan lapisan es. Sejak tahun 1989, stasiun tersebut telah digunakan oleh staf dan para ilmuwan untuk mengamati perubahan ekstrim di Kutub Utara. Sebagian besar curah hujan di Greenland memanjang dari pantai tenggara Greenland hingga ke stasiun penelitian di puncak gunung. Christine Poinar adalah asisten profesor di Departemen Geologi Universitas Buffalo, Amerika, dan anggota tim penelitian sumber air di Greenland. Pada awal tahun 2017, ia diundang untuk berbicara dalam TED Talks, yaitu sebuah panel diskusi yang berpengaruh dari pembicaraan ahli tentang pendidikan, bisnis, sains, teknologi, dan kreativitas dengan subtitle dalam 100+ bahasa. Dalam TED Talks, ia menyampaikan pengenalan tentang Greenland dan sumber airnya serta dampaknya terhadap permukaan laut di bumi. Luas lapisan es Greenland seukuran Meksiko. Tebal seluruh lapisan es sekitar 3 km. Tim Christine menggunakan laporan survei satelit untuk mempelajari lapisan es Greenland. Mereka menemukan bahwa balok es seperti air sungai. Ia mengalir di sepanjang gunung ke laut. Ketika mengalir melalui tikungan, es akan berubah bentuk dan kemudian pecah. Setiap bulan dari tahun 2002 hingga sekarang dapat diamati, pencairan dan pembekuan lapisan es berubah secara periodik seiring dengan perubahan musim dan tahun. Namun Christine berkata, "Kami tidak pernah berpikir bahwa lapisan es akan hilang begitu cepat, karena pengukuran ini telah menemukan adanya kehilangan es dalam jumlah besar sejak tahun 2002. Jika air yang meleleh dikumpulkan di Australia, maka benua terkecil di dunia ini akan terendam setinggi lutut di pulau itu. Dapat dilihat perbandingan perubahan siklus ini dengan hilangnya es secara keseluruhan. Ini berarti bahwa Arktik mencair pada tingkat yang luar biasa. Dapat dibayangkan secara umum permukaan laut meningkat dengan cepat." Since these measurements began in 2002, the ice sheet has lost so much ice that if that water were piled up on our smallest continent, it would drown Australia knee-deep. Dapat dilihat perbandingan perubahan siklus ini dengan hilangnya es secara keseluruhan. Ini berarti bahwa Arktik mencair pada tingkat yang luar biasa. Dapat dibayangkan secara umum permukaan laut meningkat dengan cepat. Greenland adalah pulau terbesar di dunia dengan luas 2,166 juta kilometer persegi, yang kira-kira setara dengan 22% luas daratan Tiongkok. Namun Greenland telah tertutup oleh lapisan es sejak awal sejarah manusia. Lapisan es meliputi area seluas lebih dari 1,8 juta kilometer persegi. Gletser terbesar kedua di dunia setelah Antartika. Menurut data yang relevan dari Pusat Data Salju dan Es Nasional Amerika Serikat pada Juli tahun ini, lapisan es Greenland mengalami pencairan paling parah dalam 10 tahun terakhir. Dalam satu hari kehilangan es melebihi 8, miliar ton. Ini cukup untuk menenggelamkan Florida dalam air sedalam 2 inci. Teji Skambus,
Seorang peneliti senior di Pusat Data Salju dan Es Nasional di Universitas dari Colorado mengatakan, ini adalah bukti bahwa Greenland memanas dengan cepat. Astronot Amerika Michael Freilich, Direktur Departemen Ilmu Bumi NASA, mengatakan bahwa kenaikan permukaan laut memiliki dampak mendalam pada dunia. Dampak macam apa ini? 2. Turun hujan dan salju. Untuk memahami efek ini, pertama-tama kita perlu memahami perbedaan antara turun hujan dan salju. Untuk lapisan es atau lapisan es Arktik, turun hujan dan salju sebenarnya juga adalah turun air. Hujan berbentuk air cair dan salju berbentuk air padat. Pembentukan turun air membutuhkan beberapa prinsip kondisi utama. 1. Harus ada banyak uap air di udara dan mencapai tingkat kejenuhan tertentu. 2. Harus ada inti kondensasi di udara. Jika tidak, uap air tidak dapat mengembun menjadi tetesan air. 3. Gravitasi tetesan air harus lebih besar dari daya apung. Perbedaan terbesar antara turun hujan dan salju adalah suhu. Hujan adalah temperatur air di atas 0 derajat Celcius. Air di permukaan darat dan laut menguap menjadi uap air. Ketika naik ke ketinggian tertentu bertemu dengan udara dingin, ia berubah menjadi tetesan air kecil membentuk awan. Awan terus menyatu menjadi tetesan air besar. Saat sudah jenuh dan melebihi daya apung udara, maka terbentuklah hujan. Salju adalah saat suhu udara di bawah titik beku. Uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi kristal es dan jatuh di tanah sebagai kepingan salju. Bisa dibayangkan bahwa pada wilayah 800 km sebelah utara lingkaran Arktik, di pegunungan Greenland dengan ketinggian 3.216 meter, suhunya belum mencapai titik beku. Tidak hanya turun hujan tetapi juga turun hujan lebat. Curah hujan selama 9 jam mencapai 7 miliar ton. Efeknya ia menyebabkan 872.000 km persegi lapisan es mencair. Jumlah es yang hilang dalam satu hari setara dengan rata-rata hilangnya es dalam 1 tahun sebelumnya. Para ahli berpendapat bahwa turunnya air pada Greenland kali ini adalah karena antisiklon. Apa itu antisiklon? Yang disebut siklon dan antisiklon adalah deskripsi kondisi aliran udara dari sistem cuaca. Dalam peta distribusi tekanan permukaan laut dunia, aliran udara selalu berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah di daerah di mana isobar tertutup. Jika tekanan udara di pusat lebih tinggi dari sekitarnya, itu disebut aliran udara bertekanan tinggi atau tekanan tinggi. Jika tekanan udara di pusat lebih rendah dari sekitarnya, itu disebut aliran udara bertekanan rendah atau tekanan rendah. Ketika suatu daerah tertentu dikendalikan oleh tekanan udara rendah, sering terjadi cuaca hujan. Dan ketika suatu daerah tertentu dikendalikan oleh tekanan udara tinggi, cuaca cerah sering terjadi. Tekanan balik adalah siklon udara skala besar di ruang 3 dimensi. Aliran udara di zona tekanan balik di belahan bumi utara berputar searah jarum jam dari pusat keluar, dan belahan bumi selatan berputar berlawanan arah jarum jam. Aliran udara dekat permukaan antisiklon memancar dari pusat ke lingkungan dalam arah horizontal. Udara dalam arah vertikal diisi ulang dari atas ke bawah, dan udara tidak mudah mengembun ketika suhu naik selama tenggelam. Oleh karena itu, daerah antisiklon sebagian besar cuaca cerah mengarah ke suhu tinggi di musim panas, yang berarti bahwa dampak pemanasan iklim di kutub utara lebih besar dari yang kita duga. Ini jauh lebih serius, dikarenakan menunjukkan bahwa laju pemanasan di Greenland semakin cepat. Bahkan suhu di Greenland telah naik ke titik beku dan turun hujan pertama kali dalam sejarah umat manusia. Apa sebenarnya makna dari semua ini? Pastikan kalian semua nonton sampai akhir. Titik paling kritis ada di video terakhir. 3. Titik kritis. Sumber daya gletser Antartika dan Arktik menempati 99% dari total es dunia, sekitar 69% dari total air tawar di bumi. Banyak peneliti telah menyatakan bahwa pencairan lapisan es Greenland telah mencapai titik kritis. Setelah titik kritis ini terlampaui, bahkan jika suhu global tidak berubah tambah hangat lagi, lapisan es Arktik juga akan memasuki keadaan mencair yang tidak dapat diubah balik lagi. Menurut data dari Juli tahun ini,
lapisan es Greenland kehilangan 9,37 miliar ton per hari, yang sudah 2 kali lipat tingkat kehilangan rata-rata pada musim panas tahun-tahun sebelumnya. Padahal, semua orang tahu bahwa daerah pemanasan iklim yang paling parah adalah di kutub selatan bumi. Es sangat sensitif terhadap suhu. Di daerah lintang rendah atau lintang sedang, suhunya naik 1 derajat Celcius. Orang mungkin tidak merasakannya, tetapi ketika mencapai kutub utara dan selatan, itu berarti sejumlah besar lapisan es dan gletser akan mencair. 0 derajat adalah titik kritis untuk air membeku. Dari 0 derajat ke 1 derajat, tampaknya hanya 1 derajat perubahan itu tidak besar, tetapi akan membawa kerusakan esensial yang tak terhitung dan tak terbayangkan ke seluruh bumi. 4. Kota yang hilang. Jika semua gletser di Greenland mencair, itu berarti permukaan laut global akan naik 6 meter, dan itu juga berarti bahwa beberapa negara kepulauan dan kota-kota pesisir akan hilang. Menurut prediksi para ilmuwan, jika permukaan laut naik 1,4 meter, akan ada 11 kota yang akan lenyap, yaitu Jakarta, Lagos, kota pelabuhan Nigeria, Houston, Amerika, pantai Virginia, Amerika, New Orleans di Amerika, Miami di Amerika, Dhaka, ibu kota Bangladesh, Venesia di Italia, Bangkok di Thailand, Rotterdam di Belanda, dan Alexandria di Mesir. Saat ini ada lebih dari 150 juta orang yang tinggal di tempat kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar berada di Asia. Jika permukaan laut naik 1 meter, kota-kota yang terancam adalah Shanghai dan Jiangsu di daratan Tiongkok. Jika naik 4 meter, sebagian besar Shanghai dan Jiangsu akan tenggelam. Jika naik 6 meter, Guangdong, Hong Kong, dan Macau akan terancam dan mempengaruhi wilayah pesisir Santong. Jika naik 800 meter, Beijing, Okhot, Xinjiang, Xi'an, dan lain-lain semua akan tenggelam. Seluruh wilayah utara Tiongkok akan menjadi lautan luas, Sichuan akan menjadi danau pedalaman, dan Shanxi, Shaanxi, Guizhou, dan Yunnan akan menjadi daerah pesisir pantai. 5. Kutub Utara memanas dan membangunkan patogen beku. Pada tahun-tahun sebelumnya, suhu Greenland di musim panas sekitar 10 derajat Celcius, namun pada musim panas tahun ini naik menjadi 23,4 derajat. Suhu tinggi ini telah terjadi 3 kali di Greenland dalam 10 tahun terakhir. Ini artinya, bukan hanya Greenland, tetapi juga seluruh lingkaran Arktik. Lapisan es di Siberia sangat mungkin dapat mencair secara bertahap. Pada Agustus 2016, di lingkaran Arktik Siberia, seorang bocah lelaki berusia 12 tahun terinfeksi virus antraks. Dia tak terobati dan akhirnya meninggal. Masih ada 20 orang di sana. Mereka dikarantina karena terinfeksi virus yang sama. Bahkan 2000 rusa kutub di daerah setempat terinfeksi virus yang sama. Setelah diselidiki, peneliti menemukan bahwa pelakunya adalah pemanasan iklim yang mengakibatkan sisa-sisa mayat rusa yang terinfeksi virus antraks pada 75 tahun lalu muncul keluar. Virus ini merembes ke dalam tanah dan sumber air hingga menyebabkan infeksi pada anak laki-laki dan penduduk setempat, serta sejumlah besar rusa terinfeksi. Lingkaran Arktik telah membekukan sisa-sisa banyak hewan purba. Para ilmuwan memasuki gua Arktik pada suhu minus 9 derajat Celcius. Saat memeriksa mayat mamut purba, ditemukan bahwa mayat itu terpelihara dengan baik dan kulitnya masih elastis dan seperti hidup. Setelah penyelidikan, gua harus didesinfeksi ekstra ketat untuk menghindari infeksi virus purba yang dibawa oleh mayat hewan tersebut terbawa keluar dari kutub utara. Jika virus itu sudah muncul di Siberia pada tahun 2016 dan virus antraks hidup kembali karena mencairnya gletser, maka konsekuensi dari hujan lebat di Greenland sekarang tak terbayangkan, akan membawa dampak yang jauh lebih buruk daripada tahun 2016. Jika lapisan es Arktik mencair, virus purba di bawah lapisan es mau tidak mau akan muncul dari dalam tanah dan menyebar melalui tanah dan arus air. Bagi manusia, akibatnya sangat menakutkan. Jika manusia tidak mengambil tindakan, konsekuensinya benar-benar berat. Manusia tak akan sanggup menghadapinya. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi manusia tampak semakin berkembang dan maju, namun dampak iklim ekstrim menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu memperbaiki lingkungan bumi. Sebaliknya, lingkungan bumi semakin memburuk. Jika umat manusia tidak meningkatkan moral dan menghargai ekologi alam bumi,
maka kehancuran terakhir sungguh-sungguh akan segera berada di depan mata kita semua. Tidak ingin membicarakan lebih banyak lagi, sungguh sedih jika memikirkannya. Jika menurut Anda informasi ini penting, silakan berbagi ke teman-teman yang lain dan Anda dipersilahkan untuk meninggalkan pesan dan mendiskusikannya. Sekian informasi dari mata ketiga kali ini. Kami berharap informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, agar kita bisa bersama-sama memandang dunia dari sisi lain. Silahkan tinggalkan pesan, beritahukanlah apa pendapat Anda. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.